warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi yan nur amma ba'du. Alhamdulillah segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, menghadirkan kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang kami hormati orang tua kami, segenap pengurus dari Masjid Baitus Syakur, dan juga segenap para pengurus dari Masjid Baitus Syakur, dan yang mewakili dari ketua Baitus Syakur, orang-orang tua sekitar dari Masjid Baitus Syakur yang kami hormati juga. Guru kami adalah Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ada Habib Hasan Segaf, Habib Agil Segaf, dan juga para asatidz, para guru, para masyayikh. Ada guru kita Ustadz Munzir, ada orang tua kita Abah Fakhruddin, Abah Badruddin, dan juga yang kami hormati juga Ustadz Dafa, dan segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Malam yang agung, malam yang luar biasa, yakni malam Jumat, dikatakan penghujung daripada hari, pemimpin daripada hari, ayyamul yaum, pemimpin daripada hari tersebut. Dan itu disebutkan di antara salah satu tanda keimanan yang sempurna dari seseorang adalah ketika seorang tersebut berkata yang baik. Di antara keimanan yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang, yakni orang tersebut berkata dengan perkataan yang baik. Dan tujuannya kita hadir di majelis yang mulia ini untuk kita mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW itu disebutkan di dalam maulid, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad itu enggak berkata, enggak berbuat kecuali perkataan yang baik. Dan termasuk dari tanda keimanan adalah mereka orang-orang yang perkataannya baik. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Nah, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia itu berdiam. Atau orang tersebut diam. Bahkan para ulama mengatakan, salafun saleh juga mengatakan, di akhir zaman seperti ini lebih baik kita itu banyak diam daripada kita banyak bergaul, ngumpul sana ngumpul sini. Lebih baik di akhir zaman seperti ini hendaknya kita banyak diam. Bahkan beliau SAW menjelaskan bahwa tanda sempurnanya iman dan Islam saat kita mengatakan sesuatu dengan perkataan yang bermanfaat, yang memberikan di dalam memanfaat, baik itu manfaat di dunia maupun itu manfaat di akhirat. Baik itu perkataan yang memberikan manfaat di dunia maupun yang di akhirat, dan hal-hal yang menyebabkan kebahagiaan. Hal-hal yang menyebabkan kebahagiaan, bahkan dikatakan ketenangan kepada khalayak yang bersama dengan kita. Sehingga Nabi SAW pun bersabda, iman seseorang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan gak akan lurus hatinya seseorang kecuali dia berkata perkataan yang baik. Lihat, Nabi SAW mengatakan tidak akan lurus keimanan seseorang kecuali dia, orang tersebut, sebelum hatinya lurus, dan gak akan lurus hati orang tersebut kecuali lisannya pun lurus. Lisannya pun lurus. Seakan-akan Nabi SAW memberikan nasihatnya kepada kita. Artinya apa? Gak akan mungkin orang tersebut berkata perkataan yang baik kecuali hatinya itu baik. Sebab yang keluar dari lisan itu cerminan dari hati. Apa yang terlintas di hati kita maka akan keluar dari mulut kita. Apa yang ada di dalam hati kita maka itu dicerminkan oleh lisan kita. Maka berkatalah dengan perkataan yang baik sebagaimana cerminan di dalam hati kita. Itu sampai Imam At-Tabrani beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang gak akan sampai pada hakikat keimanan sebelum ia menjaga di dalam lisannya. Lihat, gak akan sampai seseorang tersebut di hakikat keimanan sebelum dia menjaga di dalam lisannya.
Sehingga banyak manfaat yang diberikan di dalam perkataan yang baik tersebut. Sehingga para ulama mengatakan yang pertama di antaranya perkataan yang baik itu mengantarkan seseorang masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan yang baik menyebabkan seseorang masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang menyebabkan orang masuk surga itu enggak ada jaminan untuk menyebabkan orang masuk surga kecuali rahmatnya Allah. Kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalannya. Allah menyediakan jalannya bagi setiap hamba yang apabila orang tersebut menempuhnya jalan-jalan tersebut maka dia dapat diantarkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan tersebut itu dengan perkataan yang baik. Dengan perkataan yang baik. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh jika diriku melihatmu, jiwaku merasa tentram, mataku merasa sujuk. Maka beritahukan kepadaku tentang sesuatu ya Rasulullah." Maka Nabi Muhammad mengatakan, setiap yang sesuatu itu diciptakan oleh air. Maka Abu Hurairah bingung. Dia tanya lagi sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang perkara yang jika aku mengerjakannya, aku bakal dimasukkan ke dalam surga." Maka Nabi Muhammad mengatakan, tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Artinya apa? Banyak kita memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Dengan kita mengucapkan salam lebih awal, atau dengan kita bertemunya dengan berjabat tangan, al-badi'u bisalam bari'u minal kibir. Orang yang memulai pertemuannya dengan salam, duluan mengucapkan salam, maka orang tersebut terbebas dari sifat sombong. Sebab sifat sombong ketika bertemu dengan seseorang dia enggak akan mau nyapa duluan. Enggak akan mau. Kenapa? Karena ada kesombongan di dalam hatinya. Tapi kata Nabi Muhammad, al-badi'u bari'u minal kibir. Orang yang memulai dengan salam maka orang tersebut terbebas dari sifat sombong. Maka Nabi Muhammad bilang, tebarkanlah salam dan berikanlah makanan, sambung tali silaturahim dan kerjakanlah solat di waktu malam. Sehingga ketika manusia dalam keadaan tidur, kemudian kata Nabi SAW, masuklah engkau dalam surga dengan keadaan yang selamat. Bahkan yang kedua dikatakan para ulama menyebutkan diantaranya adalah manfaat dari perkataan yang baik itu adalah menjadikan seorang hamba memperoleh kamar di dalam surga. Dengan perkataan yang baik menyebabkan seseorang tersebut mendapatkan kamar di dalam surga. Sampai itu Nabi SAW beliau menjadikan perkataan yang baik untuk yang keluar dari lisan kita sebagai salah satu penyebab dimasukkannya kita di dalam kamar-kamarnya di dalam surga tersebut. Itu Nabi SAW bilang, "Inna fil jannah gurfan turra zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamarnya yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan yang bagian dalamnya itu nampak dari luar. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu kamar-kamar tersebut untuk siapa ya Rasulullah? Diperuntukkan untuk siapa ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Lima ataba kalam wa at'amal ta'am wa adama siyam wa sallallahu li bil laili wan nasi bi niyam." Kata Nabi Muhammad, untuk orang yang lemah lembut di dalam perkataannya. Lihat, itu kamar-kamar tersebut yang pertama Nabi sebutkan adalah untuk mereka orang-orang yang lemah lembut di dalam tutur katanya. Kemudian orang yang senang memberikan makan. Kemudian orang yang sering di dalam berpuasa. Sering di dalam berpuasa. Senin Kemis dia puasa. Kemudian Ayyamul Bid, Ayyamus Saud dia berpuasa. Kemudian hari-hari yang mulia, hari-hari bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan yang haram tersebut dia juga mengisinya dengan berpuasa. Dan kata Nabi Muhammad adalah orang yang bangun untuk sholat malam. yakni mereka yang qiyamulail saat manusia sedang tertidur dalam keadaan terlelap. Lihat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang manfaat di dalam kebaikan tersebut. Maka jangan sampai kita hadir majelis tapi lisan kita enggak mencerminkan dari perkataan duduknya kita di dalam majelis. Kita ahli di dalam majelis, sering hadir majelis,
sering masuk di dalam masjid, tiap malam Jumat kita hadir dari masjid ke masjid. Maka jadikan lisan kita lisannya orang masjid. Perangai kita perangainya orang masjid. Akhlak kita akhlaknya orang majelis. Jangan kita gemar dalam majelis cuma jadi topeng. Di luar kita sama aja perkataannya, enggak mencerminkan orang-orang yang ahli majelis. Dan mudah-mudahan sedikit dari nasihat tersebut memberikan manfaat bagi kita sehingga kita menjadi orang yang terjaga di dalam lisannya. Bagaimana bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak la yakul wa la yaf'alu illa ma'rufan, enggak berbuat, enggak berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita, meridhoi guru-guru kita sehingga diberikan kita keberkahan di dalam umur, sehat, afiat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.